Jawaban soal yang pertama, ya pertanyaannya pola pengembangan paragraf di atas adalah, nah kita lihat di sini futsal merupakan permainan bola yang dimainkan oleh dua tim, ya. Nah, ada kata merupakan, ini berarti pertanda bahwasanya paragraf tersebut dikembangkan melalui pola definisi, ya. Itu jawaban definisi. Kemudian meskipun dikenal sebagai sumber protein, namun kandungan protein susu pada susu kedelai jauh lebih kecil dibandingkan dengan susu sapi. Nah, pola pengembangan paragraf ini yaitu dengan pola perbandingan, ya. Karena membandingkan antara susu kedelai dengan susu sapi. Kemudian pola pengembangan untuk paragraf yang ketiga. Jumlah jenis paragraf pada jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya lebih banyak dibandingkan jumlah jenis-jenis paragraf berdasarkan posisi kalimatnya. Nah, ini juga pola pengembangan perbandingan, ya. Oke, membandingkan antara jenis paragraf berdasarkan isinya dengan paragraf berdasarkan posisi kalimatnya. Lanjutnya, pola pengembangan paragraf di atas, ya. Pemerintah menyatakan bahwa kenaikan harga BBM bisa menguatkan nilai tukar rupiah. Dengan begitu, perekonomian nasional akan meningkat seiring dengan dikuranginya anggaran untuk subsidi BBM. Hal tersebut berdampak pada naiknya ongkos distribusi yang berimbas pada kenaikan harga bahan pokok maupun kebutuhan lainnya. Tentu saja rakyat kecil paling yang dirugikan. Banyak kalangan baik dari pihak oposisi, akademisi, mahasiswa mengecam serta memberikan kritik pedas pada kebijakan pemerintah yang dipikir mengambil jalan pintas guna menaikkan harga BBM. Menaikkan harga BBM bukan salah satu solusi guna membenahi perekonomian nasional, ya. Nah, ini termasuk pola pengembangan: A. Definisi, B. Kausalitas, C. Analogi, D. Generalisasi, atau yang E. Contoh, ya. Kalau kita lihat jenis paragrafnya, ya. Nah, kalau kita lihat kalimat-kalimat di awal itu kan memasukkan contoh-contoh faktual. Dengan kalimat terakhirnya, menaikkan harga BBM bukan satu-satunya solusi guna membenahi perekonomian nasional. Ini merupakan jenis paragraf generalisasi, ya. Oke. Nah, pertanyaannya, pada teks ini kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf generalisasi tersebut adalah, Jawa dan Madura luasnya 6,7% dari luas Indonesia, yang dihuni 60% penduduk Indonesia. Kepadatan penduduk di Jawa kurang lebih 900 orang per kilometer. Di wilayah Semarang mencapai 1.800 per kilometer. Kepadatan penduduk ini sangat luar biasa bedanya dengan wilayah Indonesia lainnya. Di Papua kepadatannya 4 orang per kilometer. Di Kabupaten Merauke luasnya hampir sama dengan Pulau Jawa, penduduknya hanya 2 orang per kilometer, ya. Nah, kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf generalisasi tersebut adalah berarti, ya, jadi penyebaran penduduk Indonesia tidak merata, ya. Oke, yang C, ya. Sehat merupakan pilar paling utama, ya. Pertanyaannya, gagasan utama paragraf tersebut adalah, nah berarti kalimat utamanya adalah sehat merupakan pilar yang paling utama. Berarti di sini jawabannya adalah, kita lihat. Oke. Nah, berarti jawabannya yang E, ya. Perilaku sehat merupakan pilar utama. Lanjutnya pertanyaan adalah gagasan utama, ya. Gagasan utamanya kita lihat kalimat pertama. Ada pendapat yang mengatakan bahwa saat ini banyak remaja yang tidak peduli terhadap lingkungan. Berarti gagasan pokoknya adalah banyak pendapat mengatakan tentang kepedulian anak remaja, ya. Oke, jawabannya adalah yang A, ya, pendapat tentang sikap remaja.
Selanjutnya, informasi merupakan hakikat atau materi pokok sebagai isi pesan dalam berkomunikasi. Nah, gagasan utamanya apa? Gampang sekali. Kalau ini kalimat pertama aja. Ya, ini aja kalimat pertamanya. Ya, biasanya kan gagasan utama itu di awal ya, pada umumnya. Tapi tidak tertutup kemungkinan bisa di akhir paragraf. Hutan merupakan anugerah Tuhan yang harus dijaga. Pertanyaannya, gagasan utama paragraf tersebut adalah hutan, ya, hutan sebagai anugerah Tuhan yang harus dijaga, yang C ya. Gampang apa itu? Pola pengembangan paragraf tersebut adalah, kita lihat, sadar atau tidak ternyata kita mempunyai 3 jenis teman yang berada di sekitar kita. Nah, kelompok teman yang pertama, kalau dia sudah mengelompok-kelompokkan berarti jawabannya adalah klasifikasi ya. Kalau klasifikasi itu pengelompokan, kalau kronologis itu waktu, kalau kausalitas itu sebab akibat. Menurut bijinya, tumbuhan diklasifikasikan. Nah, ini jawabannya sudah pasti klasifikasi ya. Oke, terus. Landscape budaya Subak di Bali telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia yang pada sidang Komite Warisan Dunia ke-36 Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB atau UNESCO di Saint Petersburg, Rusia tahun 2012. Pertanyaannya, gagasan utamanya adalah berarti tidak jauh-jauh dari kalimat pertama ini. Ya, berarti jawabannya adalah Subak, ya, budaya Subak merupakan warisan budaya UNESCO, bukan ya? Oke, budaya Subak ditetapkan sebagai bagian dari. Oke, yuk kita landscape-kan dulu ini. Nggak nampak. Oke, nampak ini ya. Budaya Subak ditetapkan sebagai bagian dari pengetahuan, salah. Sidang Komite UNESCO menetapkan budaya Subak sebagai warisan dunia ya, berarti yang D jawabannya ya. Ini merujuk pada kalimat yang pertama. Arus informasi saat ini bagaikan hujan deras. Nah, ada arus informasi dengan hujan deras. Ini dianggap sama ini karakternya, sifatnya. Maka ini merupakan pola pengembangan analogi yang A. Oke, memilih jurusan kuliah yang tepat adalah sesuatu yang gampang-gampang susah, seperti halnya memilih pasangan hidup. Ya, berarti memilih jurusan sama seperti memilih pasangan hidup. Ini sama juga dengan teks sebelumnya ya. Jawabannya adalah analogi. Nah, sampah atau limbah rumah tangga yang setiap hari dihasilkan ternyata dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Nah, kalau dibeda-bedakan ya, dijenis-jeniskan, maka dia termasuk ya dikembangkan melalui klasifikasi. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.